Hai temanku semua, mari kita bersama menjaga kebersihan di sekolah kita. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan sembarangan kita membuangnya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Mari menjaga kebersihan lingkungan di sekolah kita. Mari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 Al-Firdaus, Al-Badr, dan Darul Mutakin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ayu. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 dan 4. Muatan pelajaran apa? Sama seperti kemarin, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Jika sudah, yuk kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kalian sudah siap? Simak videonya sampai habis ya, jangan di skip-skip. Oke, yang pertama, Bu Ayu akan menjelaskan tentang menemukan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Kemarin juga sudah Bu Ayu jelaskan ya bagaimana menemukan kosakata. Nah, kita akan belajar menemukan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Semua pasti tahu ya taman bermain itu seperti apa. Arti kosakata tersebut dapat ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau kalau tidak punya, kemarin Bu Ayu jelaskan bahwa kalian bisa tanya ke guru kelas atau ke orang tua kalian masing-masing. Nah, yuk temukan dan jelaskan kosakata tentang kebersihan dalam percakapan berikut. Di sini Bu Ayu punya percakapan. Apa itu? Nah, antara Mei dan Komang. Sekarang kalian pause dulu videonya, kalian baca sendiri-sendiri ya. Sudah? Oke, kalau sudah, kosakata apa sih yang kalian temukan di percakapan ini? Contoh kosakata yang dapat ditemukan dalam percakapan itu tadi. Yang pertama ada bersih, yang kedua ada asri, yang ketiga ada sejuk, yang keempat ada nyaman, dan yang kelima ada sembarangan. Nah, kosakata-kosakata ini nanti kalian cari tahu sendiri artinya ya. Bisa tanya orang tua atau membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke? Paham ya anak-anak? Kemudian, membuat laporan pengamatan tentang lingkungan. Kemarin juga baru saja Bu Ayu jelaskan tentang membuat laporan. Sudah bisa semua kan ya membuat laporan? Oke, caranya Bu Ayu ingatkan lagi. Yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Yang kedua, buat pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan gambar. Jadi ketika kamu lihat gambar, kamu bikin pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan itu dapat kamu cari tahu jawabannya. Jadi setelah kamu membuat pertanyaan, kamu juga bisa menjawab sendiri. Nah, dari jawaban-jawaban itu nanti dirangkai, kemudian jadilah sebuah laporan. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut. Nah, Bu Ayu kasih contoh ya, di sini ada gambar. Kalian bisa lihat sendiri ya gambar apa. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan. Misalnya, apa yang terjadi pada gambar? Apa yang terjadi? Nah, nanti dijawab. Yang terjadi itu apa? Misalkan anak-anak bermain di taman. Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana ini? Oh, di taman. Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, ini kamu lihat. Ini pagi, siang, atau sore. Bisa dilihat dari langitnya ya. Kalau warna langit seperti ini biasanya kalau nggak pagi ya, siang. Kemudian, siapa saja tokoh dalam peristiwa pada gambar? Nah, ini misalkan gambarnya itu nggak ada namanya, nanti bisa kalian namai sendiri. Misalkan yang satu Komang, yang satu Mei, terus yang satu lagi itu ada Andi. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak? Oke. Kemudian, menggunakan kosakata tentang cara menjaga kebersihan tempat bermain. Nah, kamu kan telah mempelajari berbagai kosakata tentang kebersihan lingkungan tempat bermain. Kemudian,
kosakata tersebut dapat digunakan untuk membuat cerita dan laporan pengamatan. Ya, seperti itu. Kemudian, membuat laporan sederhana. Nah, kemarin juga udah dijelaskan ya. Jadi kita mengulang-ulang aja biar semakin ingat dan semakin paham. Kosakata yang sudah kita ketahui artinya dapat digunakan untuk membuat laporan sederhana. Laporan dibuat dengan mengamati gambar, membaca teks, atau mengamati secara langsung. Jadi selain dari gambar, bisa juga kamu membaca teks. Atau kamu bisa mengamati langsung, misalkan kamu datang ke tempat bermain, atau kamu datang ke mana, terserah kamu. Jadi bisa mengamati secara langsung. Kemudian laporan disajikan dalam bentuk karangan seperti kemarin ya, udah Bu Ayu contohkan. Jadi dikasih judul, kemudian ada beberapa kalimat yang dirangkai menjadi satu, seperti itu. Kemudian menuliskan informasi penting dari teks. Caranya seperti biasa, yang pertama bacalah dengan seksama. Kemudian yang kedua, tandailah kata yang tidak kamu pahami artinya. Kemarin sudah jelaskan juga ya, kalau tidak tahu artinya ditandai. Bisa digarisbawahi atau dilingkari, terserah kalian. Kemudian carilah arti kata tersebut dengan bertanya pada guru atau orang tuamu. Kalau punya kamus juga bisa dicari di kamus. Kemudian tulislah informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Maksudnya gimana Bu? Bahasaku bahasa Jawa. Bukan seperti itu ya. Jadi maksudnya ditulis menggunakan bahasamu sendiri itu adalah ditulisnya itu jangan sama persis seperti apa yang ada dalam teks tersebut ya. Jadi menggunakan bahasamu sendiri. Jangan sama persis dengan yang ada di teks. Seperti itu ya. Kemudian membacakan laporan hasil pengamatan yang telah dibuat. Jadi setelah kamu membuat laporan, menulis laporan, itu biasanya laporan dibacakan. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, saat membacakan laporan, pastikan suaramu jelas dan lantang agar orang lain dapat memahami isinya. Nah, jadi ketika membacakan laporan, kamu harus keras suaranya, harus lantang biar semua orang tuh mengerti apa isi laporan tersebut. Jangan bacanya misalkan nanti kalau kita sudah tatap muka ya, kamu Bu Ayu suruh membacakan di depan kelas, tapi kamu suaranya bisik-bisik. Kira-kira teman kamu yang belakang dengar gak? Gak dengar. Bu Ayu aja kadang juga gak dengar. Seperti itu ya. Jadi harus lantang supaya terdengar semuanya. Begitu ya anak-anak. Kemudian membuat laporan pengamatan tentang kebersihan pasar. Yang pertama, amatilah gambar atau keadaan sekitar secara langsung. Seperti itu ya. Kalian tahu pasar kan? Nah, nanti kalau misalkan kamu ke pasar ikut orang tua kamu bisa mengamati pasar secara langsung. Bukan hanya dengan gambar, seperti itu ya. Kemudian buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar atau keadaan tersebut. Jadi kamu bikin daftar pertanyaan dulu, apa yang ingin kamu ketahui tentang keadaan pasar ya. Kemudian buatlah laporan sesuai dengan pengamatannya. Laporan sudah dijelaskan kemarin juga hari ini bagaimana cara membuat laporan. Paham ya anak-anak? Kemudian menuliskan informasi penting dalam teks percakapan. Di caranya adalah bacalah teks percakapan dengan cermat dan teliti. Lagi-lagi disuruh membaca yang cermat dan teliti, tidak tergesa-gesa. Kemudian carilah arti kata yang belum kamu pahami. Carilah di dalam kamus atau dengan bertanya kepada guru artinya ya maksudnya. Kemudian informasi yang kita peroleh dari teks percakapan akan mempermudah kita menjawab pertanyaan. Mudah ya. Kemudian membuat laporan sederhana tentang cara merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, siapa di sini yang memiliki hewan peliharaan? Tentunya banyak ya. Ada yang memelihara kucing, ada yang memelihara ayam, ada yang memelihara burung. Nah, kalian memelihara hewan-hewan tersebut itu dirawat kan? Nah, harus dirawat ya. Terus juga selain hewan mungkin ada juga yang merawat tumbuhan. Nah, ada yang merawat bunga mawar, ada yang punya bunga melati dan lain sebagainya. Itu juga harus dirawat karena mereka semua makhluk hidup ya. Nah, caranya membuat laporan adalah amatilah gambar atau keadaan sekitar secara langsung. Sama ya, jadi diamati secara langsung atau melihat gambar. Kemudian
Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari pengamatan tersebut. Kemudian, buatlah laporan sesuai dengan pengamatanmu. Jadi, sebenarnya membuat laporan itu langkah-langkahnya sama. Mau itu laporan tentang kebersihan di rumah, kebersihan di tempat bermain, atau kebersihan di pasar, atau tentang cara merawat hewan dan tumbuhan, itu cara membuat laporan itu sama. Jadi, amati dulu, bikin pertanyaan, barulah bisa membuat laporan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham materi kali ini? Nah, seperti biasa, jika kalian belum paham, kalian bisa tanyakan kepada guru kelas masing-masing. Atau bisa ditanyakan kepada orang tuanya. Begitu ya? Oke, sekarang saatnya Bu Ayu memberikan tugas. Untuk tugas yang pertama, subtema 3, kerjakan LKS tema 4, halaman 72 sampai halaman 73. Penilaian harian subtema 3, muatan bahasa Indonesia saja ya, poin A dan B. Kemudian untuk tugas subtema 4, kerjakan LKS tema 4 juga, tapi halaman 92. Aktivitas 2 di buku tulis. Oke anak-anak? Sekian dari Bu Ayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.